dan kita sama-sama mau komit supaya berhasil. And to do that, I will trust you, you trust me, let's do it together. Si Dosan, Iya nggak sih? Iya. Dia udah buat startup, Pinter tapi stuck. Iya. Ya kan, karena produknya bagus, juara, good product, tapi nggak bisa pitching, Betul. nggak ada investor yang mau. Benar. Kalau kita ngomong sama mentor kita dan kita nyaman, udah salah. Oh, Mentor tugasnya bikin kita nggak nyaman. oh gitu ya? Betul kan? Oh, iya. Bukan karena dia kerjakan karena tugasnya Iya. atau dikasih target, tapi memang passionnya, panggilannya untuk bangun ekosistem. Iya. Orang-orang itu yang butuh. Makanya itu kalau kita lihat film itu ya, ada si yang Madam Sunhak itu, Oh iya. itu dari rambutnya hitam sampai jadi putih. Oh, benar. Gitu kan ya. Konsisten. Ya, biarpun kepalanya pegel pun tetap aja dia bawa bantal di lehernya, dia kerjain itu. Dan Kenapa? tetap turun tangan loh. Bener. Dia sendiri yang benar-benar Dia merhatiin. excited banget. Banget. Dan dia yang betul. narik-narikin orang. That's what I call like the ecosystem builder. Iya. Perusahaan yang raksasa, ya, yang punya aset besar sekali, tiba-tiba dikalahkan hanya dalam beberapa tahun. Tinggal berani apa enggak. Dan kenapa anak-anak itu bisa berhasil? Karena mereka pegang satu senjata pamungkas, yaitu internet. Anyway, kalau boleh pilih, dari Pak Andi sendiri termasuk tim mana nih? Tim Jipyong atau tim Dosan? Weh. ini berat ya. Hai friends, hari ini seru banget karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang startup bersama Andi Zain. Halo, apa kabar semuanya? Wow, siapa sih yang gak kenal Pak Andi Zain? Ini benar-benar, pokoknya kalau ngomongin tentang startup Indonesia, itu kayaknya Pak Andi tuh udah dari awal sampai hari ini selalu berada, mementor, mengayomi, membantu, membina. Yang konsisten ya. Konsisten. Nggak ada yang lain yang mau dikerjain lagi. Enggak lah, tapi itu berarti konsistensi. Oke, dan Pak Andi Zain adalah founder dari Kejora Venture dan Yes. juga managing partner dari Kejora Venture. Betul. Oke, Betul. yes, itu salah satu dari berbagai macam hal lainnya yang dilakukan Ya. di dunia startup. Kejora kita barusan ulang tahun yang ke-7. Oh wow. Waduh, jadi 7 tahun luar biasa apa yang kita kerjakan. Lumayan ada cukup banyak dampak juga ya bagi industri. Moga-moga kita bisa dapat 7 tahun lagi. Amin. Dan makin seru sih. Amin. Thank you buat semua support teman-teman semuanya. Ini orang humble, rendah hati nih, yang cukup berdampak, sangat berdampak lah. In fact kayak Kejora Venture sendiri kan juga is one of the best venture Ya. di Southeast Asia. Ya, puji Tuhan tahun 2020 kita masuk di daftar venture capital dengan performance terbaik di Asia Pasifik. Jadi kita mengalahkan semua pemain-pemain di region ini dari sisi performance dari perusahaan-perusahaan yang kita bina, yang kita invest. Oke, seru. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan seru-seruan, dan khususnya nih buat kamu semua yang memang tertarik di dunia startup dan juga memang pelaku startup, akan ada good news yang nanti akan dibagikan. Penasaran kan? Makanya wait for it sampai akhir. Oke. Oke, tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol tentang startup. Ya. Oke, nah startup di sini bukan hanya startup di dunia nyata ya, tapi kita lagi ngomongin tentang startup alias drama Korea startup. Yang lebih seru. Lebih seru. Oke, jadi ini untuk pertama kalinya aku tuh nggak pernah banget nonton nggak pernah nonton drakor. Iya. Terakhir kali bener-bener nonton drakor tuh kayak film Canggem yang masak-masak, itu pun juga karena lagi hamil, jadi ya Iya. udah membuang waktu ya udah sambil nonton. Iya. Oke, tapi karena based on your recommendation, ya nggak, akhirnya aku nonton drama Korea yang berjudul Startup, and it's interesting. Pak Andi nonton juga dong. Iya, jadi ini satu-satunya film drama Korea yang saya nggak harus berantem sama istri. Oh iya. Biasa tuh ributan remote kan, aduh kamu nonton lama banget, kapan kita ganti film lain? Ini bisa nonton bareng-bareng film Iya. yang sama gitu. Oke. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang startup drama Korea, Iya. dan juga how relatable dengan yang ada di film drama Korea dengan startup yang ada di Indonesia. Iya. Oke, ekosistemnya, pemikirannya, semuanya lah. Oke. Ya, dan untuk mempersiapkan itu saya juga sudah mempersiapkan alat-alat pembantu. Karena sebagai orang yang jarang banget nonton drama Korea ya, jadi kayak ngafalin nama-nama Korea tuh agak susah, kecuali yang ini nih. Ngelibet ya. Iya. Yang ini selalu ingat ya karena di hati. Oke, saya termasuk tim Jipyong. Mr. Han. Mr. Han, oke? Yes, jadi ini cuma untuk membantu supaya kita bisa lebih mendalami dalam ceritanya. Iya. Oke. Nah, jadi
Ketika saya nonton film startup, of course dari episode pertama, kedua is interesting, tapi jauh lebih menarik ketika dia udah masuk ke sandbox. Sandboxnya, yes. Iya, disitulah mulai kerasa adrenalinnya, disitulah mulai jiwa entrepreneurship-nya, ya kan, dan jiwa startup-nya, gitu. Nah, jadi pertama-tama mungkin saya pengen tanya dulu, kalau di Indonesia itu ada nggak sih tempat kayak sandbox seperti yang ada di film, di mana dia ngadain kayak kompetisi, terus ngumpul bareng, hackathon bareng, sampai akhirnya terbentuklah sebuah tim. Benar. Jadi kalau kita ngomong ada nggak sih tempat seperti sandbox? Sandbox sebagai tempat tuh menarik ya. Memang kalau ada gitu bagus banget secara fisikal tuh terjadi. Tapi sebenarnya tuh mindset sandbox itu yang penting. Bagaimana orang-orang bisa mikir, kumpulkan the best mind in the industry, kumpul bareng-bareng, ngobrol, ayo pikirkan sesuatu proyek sama-sama dikerjakan. Itu mindset ini sudah ada dari zaman dulu. Okay. Ya, saya ingat tuh saya ngobrol berapa minggu terakhir ya pas lagi karantina, saya ketemu dengan teman-teman juga ngopi terpisah kita ngobrol-ngobrol, kita mulai nostalgia, iya dulu seperti apa ya. Kita ketemu, iya ya, yang lagi rame itu dulu tahun 2007. Okay. Yang a lot of things start happening 2007, di mana Yahoo masuk Indonesia, startup Indonesia juga udah mulai, orang-orang mulai ngumpul, dan dari kumpul-kumpul itu kita bilang, ayo yuk kita mulai kerja bareng, kamu punya ide apa, yuk ketemu sama siapa yang ngerti IT, terus ketemu siapa yang jago desain, let's do things together. Dan orang-orang itu sampai sekarang masih ada. Jadi mindset spiritnya itu masih ada. Cuma Indonesia punya nggak tempat kayak gitu? Ini yang sayangnya tuh nggak ada yang besar, yang bagus seperti itu. Karena inisiatif seperti itu biasanya tuh ada kalau dua hal. Satu, pemerintah yang mendanai. Kayak di Singapura, itu pemerintah support banget. Di Prancis mereka ada satu tempat namanya Station F. Itu kayak co-working accelerator center terbesar di dunia. Itu gede sekali. Banyak company semua di sana gitu. Jadi banyak kompleks-kompleks. Kalau di Amerika ya mungkin satu Silicon Valley kali seperti itu ya. Ada plug and play juga kan di Amerika seperti itu. Indonesia sayangnya tuh nggak ada yang sampai khusus seperti itu. Tetapi secara sporadis banyak yang terjadi. Ya, apakah di kampus-kampus, di beberapa korporasi melakukan seperti itu. Dan yang serunya sebenarnya waktu awal-awal di awal tahun 2010-an, 2010-an, awal-awal itu, ingat nggak ada istilah namanya Silicon Valley? Oh iya betul, dekat sini kan? Dekat sini ya benar. Silicon Valley itu yang secara informal teman-teman pada ngomong, ih ternyata kok banyak ya perusahaan-perusahaan teknologi lahir di daerah Sleepy di Jakarta ini. Kenapa? Karena Sleepy itu deket kampus-kampus kan. Ada Untar, ada Trisakti, ada Atmajaya, ada Bina Nusantara, semuanya. Dan tempatnya itu deket kota tapi nggak nyampe kota. Deket CBD, tapi nggak nyampe CBD. Kantor Mary juga di sini kan, di Sleepy kan. Nah, di sana lahir Tokopedia lahir dekat-dekat sini, Traveloka lahir dekat-dekat sini, ya. Kejora juga di sana. Jadi kita benar-benar di tengah-tengahnya Silicon Valley gitu. Waktu itu saya ingat kita sempat bikin websitenya, bikin Twitter account-nya untuk sharing itu. Kita waktu itu pernah bikin daftar ada sekitar waktu itu ada berapa? Ada 60-an startup lahir di Silicon Valley ini. Nah, jadi spiritnya ada. Ya waktu dulu di Kejora kita pernah satu saat kita ada 4 lantai, ada 800 orang yang kerja, bangun startup semua di sana. Nah seru banget. Kita pernah melakukan beberapa kali hackathon di sana juga. Ya, tapi memang nggak sampai skalanya ya sebesar itu nasional gitu ya. Tapi mindsetnya dan spiritnya memang sudah ada. Gitu. Nah itu yang lebih penting daripada bahwa ada satu tempatnya gede kosong nggak ada guna juga kan ya. Tapi orang-orangnya tuh beraktivitas, itu yang seru banget. Berarti kalau dulu itu memang spiritnya udah ada, tapi inisiatif sendiri-sendiri untuk saling memperkenalkan diri sendiri dan mencari partner sendiri. Iya. Gitu dan saya lihat malah senangnya tuh karena apa? Karena nggak banyak fasilitas, jadi persaudaraan tuh lebih kenceng. Ya, jadi partnership, friendshipnya lebih kenceng karena apa? Saya pinjam kantormu dong atau apa. Saya ingat waktu itu kita pernah bikin demo day di kantornya Kejora. Kejora adalah venture capital, tapi waktu itu yang ikut di demo day-nya kita banyak startup dari visi yang lain. Aku ingat waktu itu ada dari waktu Merah Putih Inkubator, GDP Venture. Dia nitip, saya nitip dong anak saya demo day di sana. Oh boleh aja. Gitu. Kita ingat dulu waktu itu Giring, tahu Giring ya? Mas Giring waktu itu dia masih bikin Kincir. Ya, startupnya yang awal-awal itu. Dia presentasi pitching di sana gitu di kantornya Kejora. Jadi saya bilang tuh persaudaraannya kuat banget zaman dulu karena sama sekali nggak ada fasilitas, nggak ada pendukungnya.
Jadi kalau kita daripada berantem satu sama lain, let's do it together. Iya. Nah, Kenapa nggak ini. kolaborasi? Karena kan ini juga Benar. sesuatu yang baru untuk Indonesia pada saat itu kan. Benar. Oke. Saling bantu, nggak ada saingan. Oke, Ya, waktu oke. itu investor juga masih sedikit ya waktu itu ya. Sekarang sudah banyak sih. Oke, tapi kan kalau di film startup yang drama Korea, ini kan ada si ini nih, venture capitalnya kan, Iya, si Sun Hak. Sun Hak ya Iya. kan, yang membuat Sandbox, yang pakai bantal, yang pakai bantal, suka sakit leher dia. suka sakit leher tapi nyentrik banget sih ya. Oke, dan saya inget banget pertama kali mereka semua datang ke Sandbox, Ya. terus kan dia bilang bahwa di Sandbox ini ada banyak ragam yang datang. Ya. Ada yang datang, dia mengibaratkan dengan kendaraan. Mobil. Bener kan? Ya. Tapi in real life sebenarnya pasti seperti itu ya. Jadi ada yang memang sudah jalan tapi lambat. Mungkin dalam hal ini ya si ini nih, si Dosan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dia udah buat startup, Pinter tapi stuck. pinter tapi stuck. Iya. Ya kan, karena produknya bagus, juara, good product tapi nggak bisa pitching, Betul. nggak ada investor yang mau, Benar. ya kan. Terus ada juga yang baru punya mobil, belum punya bahkan ya, baru Iya. mau ya, berarti Iya. ya si Dalmi ini ya. Iya. Intinya bahkan sebenarnya ketika dia waktu itu masuk ke Sandbox, dia sama sekali nggak tahu mau buat apa, Nggak punya ide. Iya. bahkan. Dia cuma pokoknya pengen jadi CEO aja lah, pengen jadi pengusaha gitu. Dan ada juga yang si ini nih, Inje. Iya. Yes. Kalau Udah Inje punya ibaratnya network, betul. tapi lagi mau aktualisasi diri. Yes. Saya bisa bikin sendiri nggak gitu. Kalau ibaratnya itu ganti mobil katanya, iya nggak? Iya. Ya kan? Nah tapi semuanya itu bisa bergabung di dalam Sandbox ini karena ya bagaimanapun juga untuk bergerak kan ada pedalnya, accelerator ini yang membuat mobil ini berjalan. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau in real life, apakah memang kenyataannya seperti itu? Betul. Kalau orang bikin startup, perusahaan teknologi, itu beda sama bikin bisnis yang lain. Kalau bikin bisnis yang lain, saya mau buka toko, mau buka pabrik, mau buka yang lainnya atau jasa atau bagaimana, itu berbasis dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau saya mau cari karyawan, mau cari investor, mau pinjam uang ke bank atau mau apain, itu gampang orang ngobrol. Oh, kayak ini ya, kayak itu ya, gitu kan. Jadi gampang. Tapi kalau startup datang, saya mau bikin bisnis seperti ini. Dulu kalau orang beli tiket itu harus ke travel agent, sekarang nggak usah. Pakai HP aja bisa. Mana mungkin, nggak bisa. Terus yang itu satu, idenya hal yang baru, yang orang belum pernah kerjakan sebelumnya, mereka mau bikin. Jadi orang khawatir, mungkin apa enggak. Ya contohnya kayak Tokopedia misalnya kan, saya mau nanti kalau orang belanja nggak usah ke toko lagi, tapi toko saya banyak. Ada jutaan orang yang pakai gitu. Ini ngelawan Mangga 2, ngelawan pusat grosir gitu. Orang bilang nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu satu, ide yang baru yang orang nggak tahu. Kedua adalah yang kerjain itu adalah orang yang nggak dikenal juga. Yang pertama kali baru lulus kuliah, ada yang drop out lagi, ya kayak si Dalmi gitu kan ya. Ya, lulus SMA nggak kuliah. Datang tapi punya ide mau bikin seperti ini. Siapa yang percaya sama kamu? Ya siapa yang mau support kamu gitu. Terus juga mereka nggak punya modal. Ya pakai modal dengkul aja mau kerjain seperti ini sendiri gitu. Pasti tanya punya kolateral nggak, punya apa nggak ada, punya track record nggak, pernah bikin apa sebelumnya, nggak ada. Nah biasanya kalau yang kayak gitu itu gagal semuanya, nggak ada alasan mereka bisa berhasil. Tapi mereka punya ide yang bagus banget, punya spirit yang bagus banget, mindset itu saya bilang tadi kan, mindsetnya tuh bener, mereka mau bikin perubahan. Nah kalau nggak didukung tuh nggak jadi. Nah, yang dukung tuh pada nggak ngerti semuanya. Makanya yang ngerti itu orang yang udah punya background di industri, ayo bantu mereka sama-sama. Nah, kulminasinya itu adalah di akselerator atau di tempat-tempat yang kita bilang kan startup center itu, startup ekosistem itu sendiri gitu. Bukan cuma kasih uang, tapi know-how, networking itu semua perlu di sana. Ya, sama kayak cerita saya dulu. Saya dulu pertama kali itu ya tahun 2000-an awal gitu juga ada teman-teman yang bilang, "Di, ini lagi ngetren nih investasi di perusahaan teknologi. Nah, yuk kita nginvest yuk di sana." Saya dikasih uang untuk investasi. Cuma pas saya lihat, saya nggak jadi. Kenapa? Karena saya ketemu startup-startupnya, semuanya tuh masih orang-orang yang pertama kali bikin perusahaan, belum punya pengalaman. Jadi kalau kita kasih dia uang, mereka pakai uang itu buat kuliah, buat belajar. Nanti gagal habis itu ya tanggung jawab saya. Betul. Saya nggak bisa balikin uang ke investor karena apa? Iya, anak-anak belum ngerti, masih banyak salahnya. Jadi akhirnya saya nggak jadi investasi, tapi apa yang saya bikin pelatihan, latih mereka bagaimana bangun perusahaan yang baik.
step by stepnya. Waktu itu saya bikin Founder Institute, ada Yeah. sekolah pelatihan untuk startup tahun 2011 kita mulai. Terus kita juga bikin akselerator, bikin inkubator sama Indosat Idea Box. Waktu itu kita bikin, dan juga banyak program-program lain yang kita support. Nah, karena saat itu yang dibutuhkan belum uang, tapi bagaimana melatih founders yang bagus. Oke. Nah, udah latih founders yang bagus, uangnya baru datang. Yeah. Baru diinvest, baru dia bikin perusahaan yang bagus. Nah, pas dia bikin perusahaan bagus, untuk go to the industry, dia juga butuh mentor-mentor yang bantuin bukain pintu. Bayangkan saya perusahaan bertiga, berempat. Saya datang mau pitching ke bank yang besar. Yeah. Saya punya platform, mau pakai nggak? Atau ke perusahaan korporasi yang besar, mau pakai nggak jasanya? Memang bagus, tapi nanti bagian procurement juga bilang, kamu cuma bertiga, berempat, anak umur 20-an tahun gitu kan ya. Bisa Modal apa? nggak ada. Kantornya di garasi rumahnya gitu. Iya. Kalau bulan depan kamu bangkrut, saya tanggung jawab sama bapak saya gimana, sama bos saya bagaimana. Nah, itu juga susah. Makanya harus ada mentor yang bilang, saya kenal anak-anak ini, saya mensupport mereka, saya nganterin ke situ. Oke. Sehingga pintu terbuka. Nah, network itu semua yang dibutuhkan. Jadi makanya nggak bisa jalan sendiri-sendirian, tapi semua komponen harus ada. Iya. Nah, harus ada yang menyatukan dan bikin ekosistem seperti ini. Oke. Gitu. Dan makanya lewat proses seleksi itulah akhirnya, of course kan resource itu kan terbatas ya. Resources Benar. itu terbatas, maksudnya dalam arti jumlah mentor yang bisa membantu, Benar. ekosistem juga limited gitu. Makanya at least harus ada proses eliminasi Iya. sehingga yang benar-benar bisa lolos walaupun memang masih muda, masih hijau, tapi benar-benar dikawal. Betul. Gitu, dan akhirnya dari situ kemungkinan hidupnya jauh lebih Nah, besar. makanya ada yang namanya tuh ecosystem builder. Orang yang membangun ekosistem, yang mempertemukan semuanya. Karena gini, mentor banyak. Orang-orang yang berhasil di industri, yang punya uang, punya pengaruh, itu banyak banget. Dan mereka punya hati mau bantu. Iya. Aduh, teman-teman kita banyak mau bantuin. Iya. Tapi dia bilang, kalau saya bantuin, anaknya yang datang tuh parah-parah. Gitu kan ya. Yang Iya, kacau-kacau. Waktu saya juga habis. Iya, betul. Kalau kamu bisa datengin anak yang bagus-bagus, saya mau loh spend waktu saya buat mereka. Gratis pun nggak apa-apa. Gitu. Setelah dibantu, dia berhasil, dapat investasi, sukses. Nah, yang milihin tuh siapa? Itu juga harus ada yang kerjakan, ada sistemnya. Oke. Makanya kadang-kadang ya kegiatan seperti hackathon ini harus ada. Iya. Hackathon harus ada, kemudian program akselerator yang milihin orang, kompetisi harus ada juga. Nah, orang-orang yang ngerjain ini ada ecosystem builder. Nah, itu memang harus ada. Di banyak negara kadang-kadang itu di-push oleh pemerintah yang dorong, datengin ahli-ahlinya, dikerjain semuanya. Kalau nggak bisa. Iya. Kalau Indonesia memang awal-awal tuh nggak ada. Sekarang sudah mulai pemerintah dari Kementerian Riset dan Teknologi mulai Iya. masuk. Dulu ada Kominfo dengan Iya. gerakan 1000 startup udah mulai bikin semuanya. Tapi kita butuh bukan cuma one off, kita butuh konsistensi yang jalan terus. Ya, Gitu. berkesinambungan lah. Benar. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, Dan yang tapi ngerjain itu bersinergi. bukan karena dia kerjakan karena tugasnya Ya, atau dikasih target, tapi memang passionnya, panggilannya untuk bangun ekosistem. ya. Orang-orang itu yang butuh. Makanya kalau kita lihat film itu ya, ada si yang Madam Sunhak itu Oh iya, dari rambutnya hitam sampai jadi putih. benar. Gitu kan ya. Konsisten. Ya, biarpun kepalanya pegel pun tetap aja dia bawa bantal di lehernya, dia kerjain itu. Dan Kenapa? tetap turun tangan loh. Benar. Dia sendiri yang benar-benar Dia merhatiin. excited banget. Excited Nah, banget. dan dia yang betul. narik-narikin orang, that's what I call like the ecosystem builder. Dia narikin VC datang, dia narikin partner luar negeri datang, dia narikin orang dari korporasi datang. Those are the ecosystem builder. Iya. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa menghidupkan industri. Iya. Kita butuh banyak orang seperti itu. Oke, berarti tempat untuk matchmaking. Kalau di dalam sandbox itu kan berarti misalnya ada investor datang, ada founder datang, Iya. ada mentornya juga datang. Ya, termasuk juga matchmaking founder-founder di dalamnya. Benar, benar. Jadi Tapi in real life apakah seperti jadi itu? makanya Does it works? kita mungkin jangan terpaku bilang tempat space. Oke. Karena Indonesia belum ada space-nya. Iya. Tapi kalau space-nya nggak ada, bukan berarti nggak bisa terjadi. Mindset itu harus ada. Oke. Kadang-kadang ketemu tuh di acara di Zoom meeting. Iya. Kita bikin hackathon yang pendek, yang cuma 1 weekend, habis itu bubar lagi atau apa. Kita belum ada tempatnya. Tapi jangan bilang, kalau nggak ada tempatnya kita nggak jalan. Sudah jalan kok dari dulu. Oke. Startup yang lahir sudah banyak sekali. Iya. Banyak yang ketemu di hackathon, ketemu di akselerator, udah jalan. Nah, jadi yang penting mindsetnya dan orang-orang itu percaya this kind of thinking. Bahwa saya sendiri nggak bisa selesai ngerjain satu hal. Iya. Saya butuh orang yang ngerti IT, saya butuh desainer, saya butuh apa, dan saya bersedia share equity satu sama yang lain. Oke. Nah, dan kita sama-sama mau komit supaya berhasil.
And to do that, I will trust you, you trust me, let's do it together. Those mindset yang perlu. Jadi saya bilang Silicon Valley bukan tempat, tapi adalah mindset. Nah, mindset itu dibawa sampai ke Korea, jalan. Ya, kalau di Eropa tuh di Berlin itu kan jalan juga. Yeah. Indonesia, Jakarta harusnya jadi seperti itu. Ya, kita harus dorong itu biar jadi. Singapura juga ada. So this mindset yang harus ada dan harus terus dibakar. Oke. Ya, itu satu hal yang sebenarnya membuka cara pandang kita ya. Karena selama ini kita selalu berpikir, oh ya ada nggak sih tempatnya? Atau kita bayangin, wah enak banget ya kalau misalnya ada tempat kumpul seperti itu di mana resources-nya di-provide, data big datanya di-provide, ya kan, orang-orangnya juga di-provide. Tapi at the same time in real life sebenarnya hal itu ada, cuma ya nggak dalam bentuk tempat, tapi dalam bentuk ekosistem ya. Kita bernetwork, kita saling kenal, ya kan, kita bisa tukeran resources juga, kita bisa saling bantu juga. Betul. Jadi kalau saya ada teman-teman di luar sana yang pikir, ayo saya mau cari tempatnya atau apa. Kalau di film lebih gampang dibilang ada tempat namanya sandbox. Tapi jangan cari-cari tempat, cari orang-orangnya, cari mentornya, orang yang bisa enable ini, cari kegiatannya yang paling penting dan masuk ke sana. Di sandbox ada ngomong kan, kamu datang selama 3 hari ini kita buka semua akses dari GPU-nya katanya, dari API-nya, dari apanya sudah ada sebenarnya. Kayak misalnya kalau zaman dulu tuh, saya mau bikin sesuatu perlu machine learning atau perlu apa, artificial intelligence kita nggak punya. Nah, IBM Watson tuh sudah dibuka sebenarnya. Oh ya? Ya, jadi kita nggak perlu bangun sistemnya, tapi kita bisa akses, bisa bayar sesuai dengan penggunaannya kita gitu. Nah, itu ada. Ya, AWS jadi ada tuh sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita pengen akses ke big data, untuk bisa mau ngetes dan membuat program-program kita itu sebenarnya juga sudah ada. Tinggal nanti kita minta ada siapa yang akan mengenablekan ini sehingga terjadi. Contohnya kayak banyak bank yang bikin hackathon dan dia buka API-nya. Nah, ayo kita nyambung ke sana untuk kerjakan itu. Jadi masing-masing sudah ada. Jadi jangan jemu-jemu untuk ikut hackathon di mana-mana. Ini ketemu teman, ketemu pengalaman, semuanya. Makin banyak kita coba, makin tahu seperti apa masalah yang ada di lingkungan. Kalau di hackathon yang ada di Indonesia lebih banyak, khususnya di Jakarta ya, itu apakah kita datang dengan tim kita atau sebenarnya kita cari tim di situ? Jadi ini saya ngomong antara film sama kenyataan ya. Ya, saya banyak datang ke hackathon, banyak ngerjain hackathon, banyak juga jadi mentor di hackathon juga di sana. Hackathon tuh bayangkan 3 hari kita harus bikin produk jadi. Apakah mungkin bikin produk yang canggih banget yang dari nol? Susah sih. Ya. Tapi hackathon tuh apa? Itu tempat kita bertemu teman-teman, kenalan dan bina hubungan. Biasanya seperti itu, ya. Jadi bukannya 3 hari pasti jadi produk yang canggih banget atau apa semua. Mungkin ada, tapi jarang sekali terjadi itu. Nah, biasanya hackathon itu dipakai untuk orang atau tim yang sudah jadi. Mereka udah punya kelompok, udah punya ide apa yang mau mereka bikin. Tapi mereka pengen ketemu mentor. Dia pengen benchmark juga. Ada orang bikin apa yang lain. Datang satu tim. Nah, dan tim ini udah solid. Mereka ikut beberapa hackathon jalan sama-sama untuk mulai buka networknya mereka. Karena kalau orang biasa mau ketemu investor kan susah. Mau ketemu mentor ketemu di mana? Jadi tempatnya itu. Hackathon itu, acara itu yang dimana dia terbuka kesempatan untuk showcase ke mentor-mentor. Nah, jadi biasa tuh timnya tuh sudah ada, datang ikut yang bisa berhasil ya. Ya, tapi kalau yang tim yang ketemu on the spot itu chance-nya ya kecil ya. Ya bayangkan langsung bikin perusahaan, kalau kita nonton di film itu kan. Langsung ketemu ada orang, langsung negoin, ketemu satu kan yang agak beda mikirannya sama timnya si Samsung Tech itu kan. Sama CEO-nya juga jadi ribut dulu gitu kan. Nah, kenyataan di dunia memang seperti itu. Kalau baru ketemu 3 hari langsung bikin kelompok, langsung bakal bikin perusahaan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya karakternya bakal berantem, bakal apa semua. Jadi jangan terlalu berharap seperti itu. Tapi di acara itu ketemu teman-teman, build your relationship over time. Ya, company jangan dibangun pada saat hackathon itu aja. Sudah ada ide yang mau dipikirin, lanjutkan di sana. Berarti hackathon yang ada di Jakarta yang sering kali terjadi ini bukan hanya untuk para programmer ya. Sebenarnya untuk yang punya ide tapi bukan background, bukan CTO juga bisa di situ juga. Hackathon adalah pintu masuk. Ya, tapi bukan kayak itu. Gitu saya ikut hackathon nih, saya langsung dapat dana, langsung jalan. Itu hanya pintu masuk aja. Jadi kalau mau serius, bangun tim. Dan tim itu dibangun bukan karena hackathon atau hanya untuk hackathon. Ada yang bikin tim hackathon, selesai bubar timnya. Jangan. Kalau kamu rasa kena, lanjutkan itu.
Yeah. Atau lagi nggak ada hackathon pun sudah mulai cari orang-orang, saya mau bikin ide ini, Yeah. saya butuh desainer, saya butuh apa, yuk mulai cari teman-temannya, mulai dikerjain, gitu. Jadi gini, remember you are building your own company. Jadi you are not building your company for hackathon. Yeah. Or you build your company for investor. Yeah. Kamu bangun kenapa? Saya mau solve problem ini. Problem nenek saya yang matanya bakal buram. Ini kok jadi spoiler kita ya? Iya, nggak apa-apa. Kita sudah sampai episode, Pak Andi sampai episode 7, saya udah episode 8 kemarin ngebut. Jadi maksudnya, you want to build you want to build a solution karena memang ada problem di sana, and you're so passionate. Dan untuk itu kamu cari teman-teman untuk kerja bareng-bareng sama kamu. So hackathon is one of your journey. Tapi jarang hackathon langsung jadi, langsung dapat dana, itu kejadiannya, dan timnya dari nol ya. Nah, kalau timnya yang sudah ada, udah jalan, udah bangun sama-sama, itu yang bakal diinvest. Kalau saya jadi investor, saya harus invest di tim yang baru ketemu 3 hari yang lalu, saya juga nggak berani. Iya. Ya, beresiko ya. Resikonya tinggi sekali. Oke. Nah, sebagai investor nih, karena since tadi Pak Andi menyebut tentang investor ya, ada salah satu adegan di film startup yaitu tentang ini pembagian saham. Iya. Dan itu kan pertama-tama memang penting ya untuk bisa langsung dibagi-bagi dari awal sejak pembentukan berapa persen gitu. Tapi itu untuk pertama kalinya saya dengar bahwa oke, kalau misalnya kamu membagi saham, paling penting, paling banyak itu pasti untuk key-man, itu udah pasti. Tapi begitu saya dengar jumlahnya, dia bilang sekitar 80%, 90%, gitu saya pikir, is this realistis? Apakah sebenarnya seperti itu? Karena nggak pernah dengar in real life seperti itu. Dari sisi investor, saya lihat tuh kalau kita nonton episode Key-Man itu kan si Ji Pyong itu tuh agak bias ke si Dalmi kan. Dia bilang 90% ada maunya dia. Tapi kenyataan gini, itu sering kita temukan bahwa ada key person yang sahamnya besar. Sampai 90%, ada kejadian seperti itu. Tapi apakah investor suka dengan itu? Tergantung, lihat case by case basis gitu. Tapi kalau satu orang terlalu gede powernya dan terlalu tergantung sama dia aja, kadang-kadang ada resiko juga. What happen if this guy ada masalah atau ada apa? Itu hilang semuanya. Ya, jadi biasanya kita bilang, kalau biasanya pengertian kita adalah bikin startup itu susah. Satu orang itu bakal repot. Makanya kamu harus bangun tim. Ya, timnya kan bisa ada hacker, ada hustler, ada hipster gitu kan. Nah, paling nggak hacker sama hustler itu harus punya roles yang cukup kuat. Karena orang kalau bisa bikin produk tapi nggak bisa jualan, itu juga bahaya. Ya, tapi kalau nanti yang dikasih kompensasi gede adalah orang yang jualan aja, yang bikin produk tuh dimotivated. Ya, tapi sebaliknya juga dimotivated. Jadi dua itu harus cukup. Jadi misalnya yang developer ini benar-benar teknologi yang khusus banget, orang lain nggak bisa, cuma dia yang bisa bikin. Dia punya saham besar, it's okay. Saya setuju. Tapi kalau yang jualin tuh juga nggak termotivasi, terlalu kecil sahamnya, itu juga nggak cocok. Ya, kalau saya lihat di film itu kan ada satu yang punya otak yang mikirnya itu, dia dapat 60%. Si Dosan. Ya. Juara Olimpiade Matematika. Benar. Dia dikasih 60%. Sisanya tuh dapatnya single digit. 6 bagi-bagi berapa orang itu semuanya kan ya. Saya bilang oke, in a way 60% buat Dosan fine, karena memang dia otaknya, dia mikirin terus yang baru. Ya, he's the brain. Ya, orang yang paling pinternya. Tapi yang eksekusi si CEO-nya itu cuma 6%. Saya pikir is a bit demotivating. Company nggak bakal stable. Ya, jadi harusnya dia lebih besar. Terlalu jomplang. At least double digit lah untuk itu gitu. Kenapa? Kalau terlalu kecil cuma 2% dan dia bagus, dia bisa direkrut sama orang lain, dia pindah. Pindah, company-nya tuh kehilangan penggebraknya gitu. Jadi hati-hati juga untuk ngerjain itu. Biasanya tuh ada 2 key person itu yang nggak harus sama besar ya, tapi mereka berdua tuh cukup vested lah sahamnya di sana. Berapa persen biasanya recommended? Kita nggak bisa bilang karena tergantung posisi seperti gimana. Tapi saya bilang at least both of them have to have like double digit. Ya, dan both of them pas di combine itu mereka menguasai mayoritas di sana. Gitu. Jadi biasalah tetap ada bapak dan ibu berdua kan untuk ngebalance kan kalau ada apa-apa di perusahaan itu kan. Karena gini, kalau satu orang terlalu kuat juga, orang tuh bisa jatuh. Jatuh dan nggak ada yang peringatkan. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang kalau dia berdua nanti berantem, kan film itu ngomong kan, berdua nanti berantem, kamu ditinggal atau apa semua. Kalau mereka nggak solid, itu juga bukan perusahaan yang bagus buat diinvest. Jadi mereka harus bisa people management antara mereka, partnership management harus ada. Ya, kalau dia sama partnernya aja itu nggak bisa respect each other.
gimana dia bisa respect investor. Ya. Masalah juga nanti. Oke. Gitu. Jadi nggak ada no hard and fast rule harus seperti apa, tapi recommended sebenarnya keyman nggak hanya satu ya berarti sebenarnya. Jadi Dua kalau mungkin. satu ada resiko. Jadi semua ada pro and cons. Iya. Satu gampang diurus, tapi kalau ada apa-apa sama orang itu, apalagi kan startup tuh pressure-nya gede banget tuh. Iya. Ya bisa depresi, bisa dia udah hancur bisnisnya. Oke. Gitu, itu kejadian. Iya. Ya di Singapura ada yang bunuh diri, di Cina juga banyak ya kasus. Ya, because the Harus pressure is hati-hati. so big kan. Benar. Maksudnya di pressure dari investor, di pressure Benar. dari ngejar growth-nya juga. Benar. Ya Bayangkan kan? kalau dia sendiri satu-satunya, yang lain tuh kecil-kecil, nanti yang lain bilang, lu yang mikir kan lu yang gede. Iya. Ya kan kita semua ikut aja, lu mau apa aja. Nah stres banget dia. Iya. Jadi memang nggak enak ngerjain sendiri kok. Makanya selain ngerjain bersama tim harus punya mentor, Nah, ya kan? Yang betul. juga membantu, bisa menjawab pertanyaan, bisa mengasih arahan, bisa ngasih Benar. masukan gitu. Benar. Oke, nah, tapi satu hal yang saya pengen tanyain sama Pak Andi nih. Kalau di film startup itu ya, kan si mentor, ya ini kan si Ji Pyong ya, si Ji Pyong mau mentor si mana sih si Dalmi. Nah, ini si Dalmi. Tapi Iya. kalau misalnya di film itu, of course Dalmi sebagai orang yang baru di dunia startup, dia nggak ngerti sama sekali. Jadi dia banyak nanya, Iya. ya kan? Jadi ada satu episode di mana dia, wow ada panjang ratusan pertanyaan gitu. Dan of course karena si Ji Pyong ada rasa lah ya, akhirnya Iya. dibantuin. Tapi in real life, apakah sebenarnya seperti itu relationship mentor sama mentee? Dalam arti kan bukankah seharusnya ya kamu cari tahu sendiri lah gitu. Jangan semuanya oke ini list pertanyaannya dan saya jawabin semuanya. Itu balance-nya seperti apa? Iya benar. Pas Mary ngomong gitu aku jadi mikir, wah ini presiden yang jelek nih. Iya. Nanti semua pada Iya, nanya. nanti semua pada Di nanya. film itu dijawab, diketikin sampai pegel dia gitu kan ya. Itu gawat tuh. Harus kita luruskan. Harus diluruskan. Jangan dicontoh ya. Tapi yang benar gimana? Yang benar harusnya kan nggak, Iya. apakah harus dijawab seperti itu? Jadi saya selalu ngomong kan, kamu kalau bikin perusahaan, Iya. kamu harus punya tim yang komplit ya. One man show bahaya Oke. ya. Karena ada apa-apa semua di kamu. Hmm. Tapi harus ada kamu kalau dengan ada tim yang lain nunjukin kamu bisa kerja sama orang. So itu caranya kita sebagai investor untuk vetting through you. Ya bisa nggak kerja sama orang? Nggak bisa. Atau timnya ganti-ganti mulu, wah susah nih urusnya. Jadi ternyata dia ada satu dan ada satu wakilnya, ada satu orang yang benar-benar mereka bisa ngobrol kerja sama bareng-bareng. Kita lebih suka, lebih aman. Jadi tapi skillnya beda-beda. Satu ngerti IT, satu ngerti bisnis, Yeah. good. Satu ngerti IT, satu ngerti produk, misalnya bagus gitu misalnya. Dan yang ngerti produk sekalian bisa desain juga dikit-dikit lah, Iya. ngurusin keuangan juga dikit-dikit lah. Yang IT aja Iya. gitu ya. Jadi dua hal itu. Dan sisanya mereka bisa hire, kayak CFO bisa di hire, desainer mau di hire tuh bisa kita tambahin. Tapi yang utama ini, Yang utama apa tadi itu ya? jadi kalau kita ngomong adalah orang yang cari masalah sama orang yang solve masalah. Oh iya. Ya kita ngomong cari masalah tuh apa? Keluar, jualan, marketing, business development. Dia bawa pulang masalah tuh. Ada yang mau beli nih, ada yang mau bikin nih, ada yang mau partners nih gitu kan. Oke. Pas ada orang yang solve the problem. Oke. Ya, yang coding, yang bikin coding. produknya atau apa. Kalau di film itu Dalmi itu tukang cari masalah. Oke. Ya kan, oh yuk kita bikin ini, kita kerja sama-sama apa, ada masalah ini gitu semua kan. Yang solve problem adalah si dosan. Iya. Ya, bisa nggak? Tunggu mikir dulu. Terus dia ngerajut dulu kutak-atik. sebentar, Oh, terus iya, rajut. dia coding, selesai, solve the problem gitu Iya. kan ya. Nah, harus ada orang-orang itu dan orang-orang itu harus cukup vested on the business. Nggak boleh terlalu kecil, akhirnya dia males gitu. Tuh, itu yang ada. Sisanya bisa di hire. Nah, ada orang yang kita butuh tapi kita nggak mampu hire. Oke, misalnya? Itu namanya mentor atau advisor. Oh, oke. Iya butuh tapi iya Kita butuh tapi kita nggak mampu nggak bayar mampu dia. untuk bayar Nah, dia. jadi cara Karena dia juga nggak mau dibayar kali Dia sebenarnya. nggak mau dibayar Ah. atau dia bilang apalah. Jadi Iya. supaya mereka keren kita kasih namanya mentor atau advisor. Oke. Ya, if you look at the company, ada orang yang kita perlukan. Aduh, saya butuhin tapi bayar nggak mampu, gimana ya? Datengin baik-baikin, mau nggak jadi mentor kita? Siapa tahu orang itu seneng. Oke, saya jadi mentor kamu, Oke. nggak dibayar. Atau kadang-kadang mungkin dikasih equity tambahan aja Iya. untuk orang-orang itu. Nah, jadi mentor itu bagaimana? Kalau mau ngomong hubungan sebenarnya ya, hubungan adalah mentor itu harus care sama bisnis kamu. Iya. Di film itu benar, Ji Pyong itu care sama orangnya sih ya, bukan sama bisnisnya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Terus harus punya interest ya. Iya, dia harus punya interest sama bisnisnya. Iya. Ya, kenapa? Kenapa mentor mau bantu? Biasanya bukan uang bukan yang pertama.
Kalau uang yang pertama dia taruh uang tempat lain yang lebih terjamin. Tapi dia dapat kesempatan untuk belajar juga dari prosesnya kamu. Oke. So let's say saya jadi mentor di satu perusahaan. Kenapa? Bukan karena nanti jadi kaya raya atau apa semua. Kalau mau kaya raya kita cari uang masih ada tempat lain yang lebih terjamin. Tapi saya lihat anak ini baik, bidangnya seru. Aku pengen tahu lebih lanjut. Aku mau dengan kerja bareng mereka, aku pun jadi excited. Oke. Nah, so this kind of excitement yang kamu harus bisa jual ke mentornya. Gitu. Nah, jadi pertama kali kalau mau ketemu mentor, bukannya minta tolong dulu sama dia. Tapi kamu harus bikin dia tertarik sama apa yang kamu bikin. Jadi, Pak, kita lagi bikin ini, kita mau merubah ini, dan kita punya tim seperti ini hasil yang kita kerjakan. Bikin dia bilang, seru banget nih. Saya mau bantu saya mau ikut terlibat gitu. Dan kamu harus tunjukkan bahwa kamu interested sama dia, sama mentornya. Mentornya lagi tertarik apa? Pak, sebenarnya bisa kayak gini loh, kita bisa bantu kamu juga loh untuk ini. Jadi jangan satu arah yang kita datang minta. Ada orang yang kayak gitu. Datang minta tolong, minta nasihat, ngomongin panjang lebar 2 jam gitu kan, terus pulang, gak ada kabar. Terus bulan depan datang lagi, Pak, kita mau kasih update. Hanya lagi habis itu kabur lagi gitu ya. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, oke. Tapi kalau rutin, hubungannya tuh gak ada. Jadi biasanya adalah kita harus ada benchmarknya ya. 3 kali ketemu mungkin masih free trial gitu kan ya. Setelah itu need to have a relationship. Bahwa dia harus tertarik sama kamu pun juga bisa kasih nilai ke dia. Dua belah pihak. Kalau nggak jalan ini. So buat teman-teman di luar sana yang nonton atau dengerin ini adalah, if you have a mentor, kamu harus lihat kamu ngasih value nggak ke mentor kamu. Kalau kamu nggak, kamu cuma minta aja atau value-nya hanya saham atau uang, itu nggak bakal panjang. Karena mentor itu biasa mereka udah punya network. Jadi kamu ngasih dia berapa persen sih, itu means not much juga buat dia. Ya, tapi kamu harus hal yang lain bahwa I can bring new knowledge, new insight buat mentornya kamu. Ya, atau I'm building something interesting sehingga mentornya tertarik untuk bantu kamu. Atau you interested sama apa yang mentor itu kerjakan, ya, sehingga hubungannya itu ada. Nah, ini baru bisa langgeng. Jadi have to be both way. Ya, jadi ingat yang episode keberapa itu si Dalmi kan juga datang ke mentornya, bantuin kan? Oh iya, Karena saya nggak butuh. Wow, Nah, dia bantuin betul. Kamu juga harus care sama hidup mentor itu. Kamu care dengan apa yang mereka pikirkan. Dua belah pihak ini jalan baru nyambung. Betul. Kalau mereka cuma ngasih, jawabin pertanyaan sekali masih oke, 2 kali, 3 kali lama-lama bosen. Tapi ini orang baik. Ini orang juga care sama kita. Dia care ya, bukan hanya butuh bantuan, minta, tapi pada saat itu ketika dia tahu si Ji Pyong waktu itu butuh untuk nyari kantong. Kita start with kantong ya. Kita start with kantong. Ini baru episode berapa kan? Nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau satu arah terus bahwa selalu Ji Pyong yang bantuin terus ke sana, nggak bakal sehat. Ya, harus both way. Harus both way. Dan both way-nya itu bukannya kamu minta tolong dan kamu cuma kasih dia saham. Atau kasih dia uang atau kasih dia penghargaan apa. Mentor, kalau memang dia punya kapasitas sampai level itu, dia nggak butuh itu. Beda sama kalau ada yang nyari-nyari saham dulu ya, ada ya yang bisa 1% itu kan. Ya nanti nonton deh, yang bisa 1% yang saya bantu kamu, saya minta 1% di mana-mana. Itu si fotografer slash marketing officer itu. Bener, itu mentor nggak bener itu. Ya itu orang mau cari saham gratis aja. Gitu. Tapi yang bener biasa tuh mereka didn't even care that much about the equity. Dia membantu karena mereka tertarik, karena mereka seneng berhubungan itu. So you need to build this relationship. Berapa banyak mentor yang harus dimiliki untuk, maksudnya idealnya? Sometimes kan too much is also not good, tapi kan sebenarnya having more than one definitely will have different perspective kan? Iya, jadi terlalu banyak juga bingung. Betul. Ya, jadi saya sih ngomong at least you need to have one key mentor yang kamu percaya banget, ada apa-apa kamu refer ke dia. Makanya hubungan tuh harus pribadi. CEO sama dia harus bareng. Biasa mentor itu bukan nempel ke perusahaan loh, ke CEO. Ke CEO-nya karena hubungan lebih ke pribadi. Saya bantu kamu, saya nempel. Saya mentor beberapa anak-anak yang bahkan dia sudah perusahaan ketiga. Dan by default pas bikin yang baru dia bilang, "Bro, aku punya company gini-gini, nanti ikut bantu ya." Ya udah, I don't even talk about berapa persen atau apa, titip aja, jalanin aja semuanya. Jadi nempelnya sama orang karena itu hubungan manusia, gitu. Ada satu yang kamu trust, ada apapun kamu refer ke dia, dia bakal bantuin. Tapi nanti ada yang lain yang bantu juga, ada beberapa yang tambahan is okay. Ya, tapi ada satu yang key person yang kamu refer all the time karena kamu tahu orang ini care sama pertumbuhannya kamu.
Oke. Ya, jadi kalau mentor tuh care terhadap company-nya atau sahamnya, mungkin nanti kamu bisa digeser sama dia juga, ya kan? Iya, Kamu nggak bener betul. atau apa nih, malah dia sekongkol kamu digeser. So it's called mentor. Adalah you look up to them and they are interested about your life juga. Yang kalau given a choice ada 2 pilihan nih, misalnya satu calon mentor yang punya networknya bagus banget, credentialnya bagus banget Iya, gitu kan, udah gitu high net worth juga ya kan, tapi mungkin in terms of relationship nggak terlalu kenal banget lah maksudnya. Tapi the other one itu dia ya memang udah kayaknya ngomong nyambung, nyaman, ya tapi sebenarnya secara credential, network dan seterusnya itu nggak sekaliber, mungkin half of the other one. Nah, given a choice itu gimana? Jadi gini, kalau kita ngomong sama mentor kita dan kita nyaman, udah salah. Oh, mentor tugasnya bikin kita nggak nyaman. Oh gitu ya? Betul kan? Oh, iya, Coba di film betul. Dalmi ketemu Jovin marah-marah dulu iya, gitu. itu penting banget tuh. Jadi kalau misalnya kamu ngomong sama mentor kamu, terus kamu jadi merasa tertekan, gak nyaman. Sahabat, gitu. Justru dia datang, kamu ditanyain, takut tapi kamu mau ketemu terus sama dia. Oke, takut tapi mau ketemu terus. Iya, Oke. karena mau belajar. Jadi kamu ngomong, kenapa kamu begini, kenapa begini. Jadi udah deg-degan dulu, tapi kamu mau ketemu. Karena gitu kamu pulang, kamu lega. Oh, udah ditunjukin salahnya saya. Oh, caranya seperti ini. Ini penting. Jadi ingat ya, banyak salah kaprah juga. Cari yang enak diajak ngobrol. Aduh, salah deh. Kamu ngobrol panjang nanti gitu. Ya, justru yang kalau dia nanya, kamu takut mati, gue jawabnya gimana. Nah, itu. Saya banyak bantu perusahaan-perusahaan dan saya mentor tuh nggak perlu ngerti segala hal. But they need to be able to ask the right questions. Nanya terus, kenapa begini? Alasan kamu apa? Kalau ini berhasil, dapatnya apa? Ya untungnya ini siapa? Ini bikin buat siapa? Hal kayak gitu yang ditanya sampai orang bilang, aduh, iya saya nggak bisa ya gitu kan. But when you achieve certain level, udah bisa, ya mentornya tuh confident sama kamu bakal dipegang tangannya. Yuk saya ajak kamu ketemu siapa? Untuk buka pintu lagi. Gitu. Nah jadi ditanya, yang kita butuh apakah orang yang friendly, apakah yang punya network banyak atau punya duitnya banyak? Yang pasti friendly salah. Enggak ya, justru ya. Enggak. Pokoknya yang ngomongnya nyambung, yang kayaknya orangnya baik banget, benar. Itu justru is wrong gitu ya. Benar. Jadi makanya saya ngomong kalau yang terlalu baik sama kita itu jangan. Ya, saya selalu kalau pas saya ngajar ke anak-anak startup saya bilang kan, pas kamu pitching idenya kamu, jangan nanya ke mama atau ke pacar atau ke apa, pasti dia bilang, oh bagus idenya atau apa semua. Nanya sama calon bapak mertua. Itu pasti kritis banget sama kamu. Nah mentor tuh harus yang kritis, tapi dia care. Ya bapak mertua care-nya sama anak perempuannya kan gitu kan. Nanti nikah makan apa anak saya gitu. Ini juga dia kritis karena maunya kamu berhasil. Jadi dia berani nanya hal yang berat-berat sama kamu supaya kamu mikir. Gitu. Nah, jadi cari yang bikin kamu nggak nyaman tapi care sama kamu. Care sama pribadi kamu. Bukannya punya network seluas-luasnya atau apa. Kalau kamu pilih mentor yang baik, pasti dia punya jaringan. Mungkin dia nggak kenal semua orang. Mungkin dia nggak kaya raya banget. Justru dia terlalu banyak duit, terlalu banyak network, kadang-kadang sudah sibuknya minta ampun, nggak bisa bantu kamu. Tapi justru orang ini yang bisa tumbuh sama-sama kamu. Jadi tiap level you might have different people who will advise you. Ya, dan advisor itu bisa datang dari visinya kamu juga. Tapi punya mentor yang every level kamu bakal refer ke dia terus. Ya, bahkan nanti sampai kamu jadi unicorn, ada apa kau nanya ke dia juga. Tapi pas unicorn mungkin ada investor kamu yang bisa kasih advice yang lain juga buat kamu. But you have somebody that you trust. Itu dosa called mentor. Gitu. Iya, sama sebenarnya isi journey kayak kita belajar pun kan ada kita punya guru di SMP, SD, SMP, SMA, kuliah itu berbeda kan. Dosennya beda-beda tergantung stage-nya kita. Tapi kan at the same time kalau kita punya mentor for life yang membantu journey-nya kita, itu akan jauh lebih useful. Betul. Dan mentor kamu nggak perlu lulus S3 misalnya, tapi paling tahu kamu, yang bakal nanya kamu. Kenapa kamu begitu? Dulu kan kamu nggak mau bikin ini, kenapa jadi segini sekarang? Gitu. Dan mentor itu biasanya bukan hanya mentor ya, mentor dan investor itu biasanya put a high interest in the founders. Jadi always in the founders, not in the company. Betul. Kalau investor mereka awalnya untuk melihat perusahaannya bagus apa enggak, dia lihatnya di founders. Ya. Cuma kadang-kadang things will happen with the founders, sehingga harus ada backup plan. Ya, dan investor mau nggak mau dia harus laporan balik ke investornya dia lagi kan. Nah jadi company itu nggak bisa bubarin.
So they have to find a way to save the company. Save the company dengan cara ganti founder bisa jadi. Gitu. Tapi biasa kalau mentor tuh tidak, dia nempel sama orang. Nah, investor langkah pertama untuk lihat company bagus apa enggak adalah lihat orangnya yang pegang siapa, bagus apa enggak. Coba kalau nanti orangnya masalah, dia bisa ambil tindakan, hire orang profesional masuk, itu bisa digeser. Ya, karena tanggung jawabnya adalah berapa return yang bisa didapat. Pertama-tama sandbox itu yang ada di drama Korea itu sebenarnya incubator atau accelerator sih? Jadi ada dua istilah yang suka orang pakai tukar-tukeran. Yang benar seperti apa? Ada inkubasi, inkubator, ada akselerator. Kalau saya untuk Indonesia saya lebih cocok, lebih suka ngomong akselerator daripada incubator. Kalau inkubator adalah sesuatu yang belum terbukti, diinkubasi, dilihat netas apa enggak, berhasil apa enggak. Jadi ide yang belum jelas tuh diinkubasi, dites, dibantuin dengan segala macam sehingga bisa menetas dengan baik. Kalau Indonesia, saya bilang kita nggak perlu cari ide-ide yang aneh-aneh yang harus dites bisa apa enggak. Indonesia itu tuh terbuka banget kesempatannya. Apa aja bikin tuh, kalau kita bikinnya benar bisa berhasil. Dan kita nggak perlu ngetes ide baru, tinggal lihat ide-ide yang sudah ada di Amerika, di Cina, di Eropa, di Jepang, di Korea. Ada yang cocok buat Indonesia nggak? Kita bikinkan, tapi kita datang ke akselerator untuk bantu kita percepat. Biasanya kita 2 tahun baru berhasil, ini 6 bulan sudah berhasil. Kenapa? Dananya ada, networknya dibuka, infrastruktur dikasih, jadi saya nggak perlu pelan-pelan bangun. Gitu. That's why aku bilang untuk Indonesia lebih cocok adalah kita butuh akselerator, bukan inkubator. Ada yang datang, oh saya punya ide, idenya belum terbukti sebelumnya, lagi kita tes bisa apa enggak, itu inkubasi. Tapi Indonesia adalah orang biasa belanja ke toko, sekarang saya suruh belanja online. Di Amerika sudah jalan, di Jepang ada semua ada. Indonesia saya mau bikin. Gimana kita bikin lebih cepat? Dan udah ada contohnya juga, itu gitu ya. akselerator. Berarti kalau yang di film startup ini, yang sandbox itu akselerator juga dia accelerator. Berarti benar ya, walaupun sebenarnya di awal kan beberapa orang datang belum punya ide dan idenya terbentuk di situ dan jadi. Tapi idenya adalah ide yang sudah apa ya? Sudah lebih jelas, ya. Jadi saya bilang kalau orang Indonesia jangan bikin yang terlalu inovatif dulu. Kita nggak butuh bikin inovatif gitu kan. Kayak orang-orang suka pakai sepatu gimana? Solnya karet, udah solnya karet. Jangan bikin solnya pakai bahan yang aneh, yang harus kamu cek dulu bisa membal apa enggak atau gimana. Nah kalau yang belum tahu jadi apa enggak, itu di inkubator. Tapi yang sudah tahu jadi, cuma kita bikin lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Itu accelerator. That's a very good analogy. Thank you sudah merefresh cara pandang kita ya, sehingga benar. Kalau ada orang punya ide datang, saya punya ide belum pernah ada sebelumnya, sangat rahasia, tapi sangat bagus dan sangat inovatif. Saya cuma nanya, kenapa harus begitu inovatif? Memangnya nggak ada yang lain yang bisa dibikin? Gitu. Jadi balik aja, lihat apa yang bisa kamu perbaiki dengan pakai teknologi. Cukup kok itu. Dan ide itu kita akselerasi. Jadi nggak perlu benar-benar kayak ide yang nggak pernah dipikirkan dan nggak pernah terpikirkan digunakan oleh manusia manapun juga, most likely masih lama kan terbentuknya dan terjadi. Indonesia masih banyak sekali bisa dibikin. Nah jadi nanti kita nonton lanjutannya startup. Anyway kalau boleh pilih, dari Pak Andi sendiri termasuk tim mana nih? Tim Jipyong atau tim Dosan? ini berat ya. Ini milih ke Dalmi atau kemana nih? Ya dari apa ya? Dari segi personality atau dari yang lebih disuka? Aku bilang sebenarnya aku mau lihat sincerity ya. Saya megang Mr. Han. Sama dong. Karena dia sincerity benar, dia mau bantu. Dia nggak ada maksud lebih atau apa semua. Kalau Dosan masih ada, saya butuh CEO yang bantu ini. Dia nggak pernah pacaran, dia nggak pernah apa. Jadi ada interest khususnya. Kalau si Jipyong nggak punya. Saya cuma mau balas budi sama neneknya. Jadi so I'm rooting for Jipyong. Me too. Kemarin sempat ngobrol sama Iman juga, dia juga kayak tim Jipyong. Jadi kita lagi agak sedih ya, episode 6 ya. Episode 7 ya. Tenang aja, nonton di episode 8. Nanti gak sedih lagi. Spoiler. Nah tapi anyway, this is a very good recommended movie kalau misalnya pengen nonton dan pengen tahu dunia startup dari segi inspiring,
good feeling Iya. kind of things ya. Hmm. Oke, kalau yang benar-benar real life-nya sih mungkin harus nonton yang Silicon Valley yang HBO punya. Oke. Harus nonton 2, terus di balance. Oh, itu harus di balance. Kalau yang Silicon Valley terlalu kejam, Kejam terlalu banget. sisi gelapnya. Yang ini sisi terangnya, Sisi terangnya. tengah-tengahnya kita ambil. Tengah-tengahnya, tapi is good. Jadi kita bisa melihat dari the best of Benar. both worlds kan, Benar. dari dua dunia Benar. yang berbeda dan kita tahu lah realitanya seperti apa. Iya. Oke. Nah, tapi tadi kan saya udah bilang nih ada kabar bagus, ada kabar baik yang pengen di-announce juga Iya. dari Pak Andi. Yes, jadi kabar baik buat semuanya yang tertarik ke dunia startup dan juga mungkin memang udah pelaku startup ya. Iya. Oke. Yes, silakan Pak Andi. Oke, jadi ini satu hal yang memang sudah sejak berapa bulan lalu kita ngobrol ya sama Mary, sama Alpha, kita pikir apa yang mau kita butuhkan apa sih industri kita supaya kita bisa lebih maju lagi dan di-trigger dengan ya udah mulai masuk mainstream nih ya dengan drama Korea juga ngomong seperti itu. So memang Indonesia kita butuh satu ekosistem yang lebih bagus untuk mendukung startup supaya jalan ya. Jadi tahun 2011 saya saya sudah launching Founder Institute di mana kita melatih anak-anak yang punya ide atau belum punya ide tapi yang mau masuk ke industri ini. Yeah. Jadi sebelum mereka berhenti kerjanya, resign dari kantornya, pecahin celengan atau jual mobilnya untuk modal bikin perusahaan yang dimana resikonya besar sekali, gagal itu banyak sekali, kita bilang why don't you learn how to do it together with us. Dan kita udah kerjakan dari tahun 2011. Yeah. Tapi hanya untuk orang-orang di Jakarta. Yeah. Jadi setelah 10 tahun, sekarang tahun 2021, tahun depan kita akan buka Founder Institute Indonesia dan sesinya akan virtual. Yeah. Jadi virtual semua 100% dari awal sampai Anda selesai programnya bisa diikuti dengan online semuanya. Jadi saya senang banget untuk program yang tahun 2021 ini kita bisa bareng-bareng sama Mary, sama Alpha untuk bikin program ini karena I think this is the next frontier. Yeah. Founders yang bagus gak harus dari Jakarta, gak harus orang yang punya akses ke mentor dengan dia ada di tempat yang dekat karena semua mentor di Jakarta. Yeah. Ya, bagaimana orang-orang yang bagus di Surabaya, di Bali, di Makassar, di mana-mana aja bisa dapat akses seperti itu. Ini yang kita mau kerjakan. So I'm very grateful waktu pas mulai share idenya ke Mary, ke Alpha, ayo kita kerjakan sama-sama karena memang dari Mary Riana Group kan aksesnya tuh sangat luas. How we can bring this to the mainstream? Because we need more founders. Yeah. Kita nggak mau foundersnya hanya orang-orang yang privilege aja. Betul. Ya seperti Seperti si ini nih, Injay. Ya, bahwa semua orang yang memang punya keinginan kita akan Yeah. buka aksesnya. Yeah. So we're looking forward to make it Yes, happen, Mary ya. saya excited banget ketika kita ngobrol-ngobrolnya udah beberapa bulan yang lalu cukup sebenarnya lama. ya, dan dari kita banyak banget yang sudah dipersiapkan, termasuk juga kolaborasi dan koordinasi dengan di Silicon Valley, the Yeah. founder of Founder Institute in the world gitu kan. Jadi banyak hal sih dan setuju banget sih kalau misalnya sekarang bukan hanya dari Founder Institute Jakarta aja tapi Founder Institute Indonesia. Benar, Iya. benar. Dan yang tadi kita ngomong benar kan bahwa bukan tempatnya. Iya. Ini nggak ada tempat, ini virtual semua loh. Tapi dengan virtual kita bisa kumpulkan orang-orang yang punya mindset yang sama. Let's do it. Jadi anak-anak yang mau bikin startupnya, ayo datang. Iya. Nggak perlu datang ke sandbox, tapi datanglah online kita ketemu di sana. Iya. WS kamu bakal ketemu juga dengan mentor-mentor yang memang sudah satu pikiran, Iya. yang mau bantu, yang pikirannya terbuka, yang punya hal yang untuk di-share ke Anda semuanya. Ada investor juga di sana semua, ada kurikulum yang kita udah bangun dengan baik, Iya. ada pintu-pintu yang bakal kita buka melalui korporasi-korporasi yang kita bakal ajak kerjasama. So Yeah. I'm very excited, Mary. Yeah, we can do this together. Yes, karena kalau selama ini kan kalau dulu mimpinya saya kan pengen bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Yes. Bersyukur banyak inspirasi is good. Tapi menurut saya ya inspirasi itu harus ditranslate menjadi aksi nyata. Benar. Yang ujung-ujungnya harus ada karyanya. Karyanya ya salah satunya of course bikin startup, bikin solusi, buat sesuatu, ya karya hasil akhirnya seperti apa. Yeah. Ya dan ketika ngobrol sama Pak Andi setuju banget sih bahwa sebenarnya nggak semua orang itu bisa menjadi founder. Dan itu fakta ya. Maksudnya kalau semua orang banyak bilang, oh semua juga pasti bisa, itu mungkin manis-manisnya aja. Yeah. Tapi kan the real mentor will tell you the truth. Benar.
Iya nggak? Betul. Kalau misalnya nggak bisa ya lebih baik kasih tahu di awal nggak Tadi yang bisa. kejam-kejam juga ya. Kejam-kejam. Benar. Iya. Kejam-kejam gitu. Tapi kalau misalnya memang belum bisa, ya cari tahu gimana caranya gitu. Jadi makanya timing ini penting banget. Apalagi sekarang ya, habis corona, pandemi, ya kita moga-moga tuh awal tahun depan vaksin sudah datang, udah mulai terbuka, industri mulai terbuka lagi. Yang harus bawa kita keluar dari resesi itu siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya ide yang baru, yang mendisrupsi apa yang sudah usang. Ya yang sudah usang tuh udah kena efek resesi, kena efek corona tuh mereka udah setengah mati. Tapi pas bangun yang baru, jangan pakai cara lama lagi. Nah cara baru ini, that's why timingnya bagus banget. Ya kita persiapan, we going to go for a roadshow untuk sharing lebih detail mengenai ide-ide, mengenai konsep-konsep dan caranya kita akan membawakan program ini. Ya look forward to do it together with you, Mary. Nanti ya banyak juga mentor-mentor yang bakal ikut-ikut sama kita. Siapa mereka nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut, yang seru banget pastinya. Tapi supaya awal tahun depan pas program ini jalan, kita bisa dapatkan founder-founder yang memang punya punya kapasitas, kemampuan untuk bikin sesuatu yang bisa mendisrupsi, bisa bikin perubahan. Nah, that's why kita bakal all out untuk bantu ini. Jadi kita tunggu, kalau yang tertarik, we will soon announce bagaimana cara mendaftar, bagaimana prosesnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya, Mary ya. Yes, ada tahap seleksinya juga kan sebenarnya. Ada. Oke, tapi soon sekarang kita lagi masih mempersiapkan yang terbaik, seru banget pokoknya. Tapi makanya harus dipantau di Instagramnya. Saya ada @Mary Riana, di Instagram Pak Andi juga Andi Zain ya. Pokoknya ditunggu aja, wait for it, dan ini pasti akan ada di tahun 2021. Awal tahun. Nggak lama-lama banget kok. Nggak lama-lama banget. Oke, tapi ada cuplikan-cuplikan dikitnya itu nanti di menjelang akhir tahun nanti udah ada. Kita akan sharing. Betul. Jadi gini, bagi yang tertarik segera begitu announcement dikeluarkan langsung daftar. Karena tahun lalu yang daftar tuh ada ribuan, 1,000 lebih yang daftar, yang kita terima nggak banyak. Ya, ini mungkin kita akan buka lebih luas sedikit kapasitasnya karena bisa virtual, dan kita pengen lihat founder-founder dari luar Jakarta. So it is your chance. Kapan lagi bisa belajar, mutunya, mentornya semua sama dengan apa yang orang-orang Jakarta dapatin. Kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan Anda pakai kesempatannya. Amin. Dan ini berarti mungkin klarifikasi aja ya, founder itu bukan berarti kamu harus sudah punya bisnis dan sudah ada prototipe dan sudah jadi. Kalau sudah bagus, tapi sebenarnya founder di sini kan makanya namanya Founder Institute. Yang kita bantu foundersnya, ya, karena kita percaya hubungan itu harus ada, bukan Startup Institute. Kalau Startup Institute nanti VC yang bakal bantu yang kasih dana. Kita Founder Institute, so no founders left behind. Kita mau bantu founders yang mampu supaya mereka bisa berhasil. I like the tagline, no founders left behind. Yes, jadi ditunggu update serunya. Yes, dan pastikan kamu menjadi salah satu orang pertama yang begitu ada update, berarti nanti langsung bisa ikutan. Nanti kita bikin sinetronnya. Bikin drama Koreanya ya. Startup Indonesia di Founder Indonesia ya. Boleh juga. Kalau itu berarti terakhir nih, tips dari Pak Andi. Kan Pak Andi udah dari sejak pertama kali startup itu ada di Indonesia. Maksudnya Pak Andi benar-benar dari awal sampai sekarang kan benar-benar ngikuti secara konsisten, mendampingi, mengayomi, memberikan support ya. Jadi satu mungkin pesan paling penting untuk semua yang orang yang mungkin pertama kali nonton drama Korea startup dan jadi mulai tertarik, baru tahu loh ternyata seperti itu ya, ternyata bisa ya, ternyata anak lulus SMA bisa juga nih mungkin buat startup ya dan seterusnya. What is your message? Jadi gini, internet itu lahir ada satu berkat buat kita semua. Yang dulu kita nggak punya kesempatan, sekarang tuh kita sama kesempatan sama siapapun di dunia. Ya, kalau dulu kan, orang kota beda sama orang desa, orang kaya beda sama orang yang nggak mampu atau apa. Sekarang semua orang punya internet, mau bikin apa aja sama kemampuannya. Tinggal siapa yang mau mulai dan siapa yang enggak. Bayangkan, inget ya, banyak perusahaan yang besar itu dikalahkan sama anak-anak muda yang modalnya cuma modal laptop atau warnet, bisa bikin produk dan mereka susah. Perusahaan yang raksasa, ya, yang punya aset besar sekali tiba-tiba dikalahkan hanya dalam beberapa tahun. Tinggal berani apa enggak. Dan kenapa anak-anak itu bisa berhasil? Karena mereka pegang satu senjata pamungkas, yaitu internet. Mereka kenal internet. Mereka lahir
gedenya mainnya sama internet. Beda sama orang-orang tua, zaman saya, zaman teman-teman saya semua. Itu kenal internet setelah tua, baru belajar. Anda lahir mainnya sama mereka. So you have all the know-how. Cara mikirnya generasi Anda seperti apa. Dengan pakai itu, Anda bangun satu produk. Anak-anak sekarang nggak mau belanja di toko. Maunya belanjanya online. Cari temen juga nggak mau kayak ketemu physical, tapi ketemunya tuh online semua. Use this knowledge, ya, pakai kekuatan internet, pakai kekuatan yang kita bilang adalah open source, crowdsourcing gitu, untuk bangun kekuatan Anda yang orang lain nggak punya. Kalau Anda udah punya ide itu, bawa dan bikin tim, bangun produknya. Nah, kita tunggu ketemu di Founder Institute, kita akan bangun sama-sama. Kita akan bantu Anda. Tapi ingat, bangunnya dari mana? Build something that you care about. When you care about, meaning that you care, it create impact ke orang lain. Kalau Anda bikin sesuatu yang Anda care untuk diri Anda sendiri, namanya hobi. Tapi kalau kamu bikin sesuatu buat orang lain, itu namanya passion. So I'm passionate to help education di Indonesia. Aku passionate untuk bantu retail supaya lebih efisien. Aku passionate bantu anak-anak yang mau cari sekolah yang bagus. Aku passionate untuk banyak sekali yang bisa kamu bikin. But when it involve other people, you create impact buat mereka. Dan dengan impact itu ada nilai ekonominya. Nah, untuk itulah startup itu dibangun untuk mendukung itu. Jadi jangan buat diri sendiri. Kalau saya suka ini karena saya suka banget, it's called hobby. Jadi kalau startup dibangun berdasarkan hobi itu susah. Tapi berdasarkan impact itu yang luar biasa. Wow. Ayo kita bikin. Yes. Tunggu tanggal mainnya, dan sementara berarti stay tune aja terus di Instagram @merirana dan juga Instagram @undesign. Oke, thank you sekali lagi buat waktunya, thank you sudah berbagi, thank you sudah menjadi teman ngobrol untuk ngobrol tentang drakor startup. Kita nunggu episode berikutnya gimana? Kita tunggu episode berikutnya. Kayak kita harus bikin rutin sampai selesai kali ya. Oh iya benar-benar. Ini saya rencana mau bikin movie review kayaknya ya. Setiap harus saya komentarin ini. Oke. Tapi it's good. Tapi at least again menurut saya ya, this is the time buat Indonesia. Ini the time juga buat anak-anak muda Indonesia. Ya, maksudnya pandemi ini merestart banyak hal. Ya, dan tapi ya justru dilihat dari sisi balik ya berarti ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru atau memperbaiki yang sebelumnya dengan gaya yang lama, dengan cara yang baru, dan jangan lakukan sendiri tapi bersama-sama dengan mentor, dengan orang-orang, dengan network yang jauh lebih baik dan diakselerasi. Oke. That's why we are here. Yes. Thank you sekali lagi. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube terbaru Mary Riana @MaryRianaVenture. Oke, so thank you. God bless you. Bye bye. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.